pembuatan BJT-PNP. Ya. Nah, ini ada beberapa kriteria. Ya. Ada boron, fosfor, arsenik, aluminium, gallium, antimoni. Ya. Dan itu ada tipe. Nah, ini tipe ini nanti kalau difusi boron berarti jadi tipe P, fosfor, arsenik jadi tipe N, aluminium dan gallium menjadi tipe P, dan antimoni menjadi tipe N. Nah, ini ada beberapa sifat dari masing-masing unsur ini. Ya. Boron punya kecenderungan dia lebih cepat berdifusi, ya, sama dengan fosfor. Sedangkan aluminium, ya, dia paling cepat di sini, sangat cepat berdifusi. Yang lambat berdifusi adalah arsenikum, ya, arsenik sama antimoni. Ya, yang lainnya cepat, bahkan sangat cepat, ya. Yang lambat di sini cuma arsenik dan antimoni. Oke. Nah, sekarang di sini ada penjelasannya. Untuk mencegah terjadinya difusi saat proses pembuatan emitter, ya, karena emiternya dibuat basisnya dulu baru emitter, gitu ya. Maka Anda harus memilih atom yang paling lambat berdifusi di dalam silikon. Ya, mengapa demikian? Di sini ada keterangannya. Karena semakin lambat atom berdifusi, maka semakin tipis lapisan yang terbentuk saat ia dipanaskan. Ya. Jadi Anda diminta untuk memilih di sini unsur mana yang lambat berdifusi. Ya, kalau Anda ingin membuat tipe P yang lambat berdifusi, tidak ada di sini ya. Semua termasuk cepat. Nah, kalau tipe N, Anda bisa memilih arsenikum di sini. Nah, cepat lambatnya suatu proses difusi ini bergantung pada banyak hal. Ya, mengingat kembali yang pernah Anda pelajari waktu kuliah fisika bahan, di sana ada aturan yang namanya Hum-Rotre. Mungkin kalau namanya agak-agak lupa, kalau saya ingatkan kembali aturan yang menyebutkan, oh dia masuk secara substitusi, oh dia larut sempurna, dia larut sebagian. Nah itu, ya kalau isi dari aturan Hum-Rotre. Nah, di sini yang sangat berperan adalah pertama, jari-jari atom. Ya, bila mana jari-jari atom yang berdifusi sama atau lebih besar daripada jari-jari tuan rumah, ya, maka dia masuk secara substitusi. Bila mana jari-jari atomnya jauh lebih kecil, ya, lebih besar dari 15%, ya, maka dia masuk secara interstisi. Nah, yang interstisi itulah yang akan berdifusi secara cepat jika ditinjau dari jari-jari atom. Ya, yang kedua, Anda dapat meninjau dari berat atom. Semakin ringan suatu atom, maka semakin cepat dia berdifusi. Sebaliknya, semakin berat suatu atom, maka dia juga semakin lambat berdifusi. Ya, mengapa boron cepat berdifusi, fosfor cepat berdifusi? Karena jari-jarinya kecil dan dia juga beratnya ringan. Ya, arsenikum sebaliknya, saya tidak hafal jari-jarinya, ya, tapi yang jelas dia lebih berat dibanding fosfor, ya, berat atomnya. Oke, jadi ingat-ingat dua hal itu ya. Ketika kita memilih suatu unsur untuk didifusikan. Ya, apa yang menentukan dia menjadi lambat, apa yang menentukan dia menjadi cepat. Ya, ini kriteria yang pertama. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang B, ya. Pertanyaan yang B, bentar saya agak lupa juga. Bentar, saya balik dulu. Nah, Anda diminta merancang, ya. Ini. Ya. Oke, ini ya. Manakah yang Anda pilih? Tadi sudah di arsenik atau fosfor ya. Kita pilih yang arsenik ya, lambat ya prosesnya. Dosis ya, kita ditanya dosis sekarang yang B. Ya, yang B tanya berapa dosisnya dan kemudian panjang difusinya. Oke. Dosis ya, ingat-ingat Q adalah 2 CS dibagi akar Pi dikalikan dengan akar DT. Akar DT-nya ini akar DT dari predeposisi. Maka kita gunakan diagram ini untuk mendapatkan CS, konsentrasi permukaan. Ya, caranya bagaimana?
Tadi kita cari ya arsenikum atau fosfor. Nah, ini AS ini kurvanya di sini, fosfor di bawah sini. Kemudian temperatur prosesnya berapa? Misal temperatur prosesnya 1200 ya. Ini tinggal ditarik. Ini semi log ya. Ini yang temperaturnya linear, yang sini log. Ya, misalkan 1200 ya, misal ini. Tinggal ditarik. Nah, misalkan untuk fosfor di sini maka berapa dia? Nah, di sini. Ya. Ini kalau dilihat, nah ini 2, berarti dia nggak sampai 2. Ya, mungkin sekitar 1,5 kali 10 pangkat min 21 fosfor. Ya, sedangkan untuk arsenikum dia hampir 2. Katakan di sini 1,9 ya kali 10 pangkat 21. Itu CS-nya. Nah, kemudian untuk menentukan panjang difusi, ini ya akar DT, kita cek kembali ya menggunakan persamaan difusivitas tentunya ya. Kalau diketahui D0 arsenikum sekian, EA-nya sekian, fosfor sekian dan EA-nya sekian, kita masukkan persamaan Arrhenius. D sama dengan D0 eksponensial dalam kurung minus EA dibagi K konstanta Boltzmann dikalikan temperatur. Ya, kalau EA-nya adalah dalam elektron volt, maka K-nya juga harus menyesuaikan sama dengan elektron volt ya, satuannya. Biasanya ini Kelvin temperaturnya. Nah, didapatkan pada seluruh suhu ini dari 1100 sampai 1400 sekian. D-nya sekian, konsentrasi permukaannya untuk AS itu sekian. Ya, maka dapat kita plot. Ya, seiring dengan berubahnya waktu, ya waktu Anda tentukan sendiri di sini, Anda plot, didapatkan harganya sekian. Nah, terlihat di sini variasi dari akar DT. Ya. Nah, ini yang menarik ya, dosis itu linear ya, kurang lebih ya. Begitu 1000 temperaturnya saya naikkan, dia juga naik ya. Tapi tidak dengan akar DT. Ya, perhatikan untuk akar DT yang 1400 malah di sini. Ini urut ya, tapi 1400 dia jatuh. Ya, mengapa demikian? Anda perhatikan kurvanya, ternyata pada kurva CS-nya dia turun. Ya, di sini. Kalau pas 1400 ya, harusnya Q-nya yang turun. Pas saya kebalik nih. Ya nanti coba dicek kembali. Ya, kalau dilihat di sini CS-nya yang turun di sini 1400. Ya, oke. Ya nanti kita cek kembali. Ini mungkin kebalik saya. Ini yang mungkin yang Q-nya. Ya nanti silakan dicek kembali. Ya, tapi gunakan persamaan ini. Oke. Saya lanjutkan dulu. Ya. Misalkan diketahui di sini ya temperaturnya adalah 1150. Kemudian kita harus bandingkan panjang difusi predeposisi dengan panjang difusi lanjut. Ya. Ingat syarat proses mungkin untuk dilakukan bila mana panjang difusi predeposisi jauh lebih kecil daripada panjang difusi saat difusi lanjut. Ya, dari 2 parameter tadi, ya. Nah ini ya, mana yang memenuhi T difusi lanjut harus lebih besar atau temperaturnya kita mainkan, temperatur predeposisi harus lebih rendah daripada difusi lanjut. Ya. Misalkan kita ambil di sini adalah 1000, ya, seperti ini. Kita dapat mengambil misalkan TD sama TP-nya sekian. Untuk memenuhi syarat DP-TP jauh lebih kecil dibandingkan DD-TD. Ya, ini syarat desain. Oke, berikutnya, bila diketahui temperatur predeposisi 900, ya, konsentrasi permukaannya ini, nah ini perlu Anda perhatikan, hanya berlaku untuk atom fosfor. Kalau Anda perhatikan gambar tadi, atom AS tidak mempunyai batas kelarutan pada temperatur di bawah 1050. Ya, hanya atom fosfor yang dapat dihitung, untuk AS nggak bisa, ya, karena dia tidak larut pada temperatur di bawah 1050. Jadi yang kita hitung di sini hanya fosfor saja. Ya, berapakah dosisnya? Kita gunakan persamaan ini. D-nya dari tabel ini, kemudian kita hitung berapa D-nya menggunakan Arrhenius. Ya. Oke. Yang F ya. Ini kita ngecek ya.
karakteristik panjang difusi, proses predeposisi dan difusi lanjut. Ya, ini proses predeposisi, yang ini adalah proses difusi lanjut. Artinya apa? Terlihat kan proses predeposisi jauh lebih kecil daripada proses difusi lanjut. Dengan demikian ini memenuhi syarat. Ya, Anda memilih predeposisi 900, difusi lanjutnya 1150. Nah, kemudian berapakah konsentrasi permukaan setelah proses difusi lanjut? Ya, kita dapat gunakan persamaan ini. Ya, kita gunakan di sini untuk tahu dulu berapa kedalamannya setelah proses difusi lanjut. Ya, didapatkan kedalamannya tahu. Ya, di sini menentukan waktu. Kita tahu waktunya 1,2 jam dari perhitungan ini. Kemudian konsentrasi permukaan kita masukkan ke persamaan ini. Kita tahu D1, T1, D2, T2, X-nya tahu, ya, kita masukkan ke sini. Sehingga didapatlah waktu predeposisinya berapa yang sesungguhnya. Ya, sesuai dengan CX-nya berapa. Nah, ini yang saya inginkan bila mana nanti Anda diminta untuk membuat penyelesaian soal dalam bentuk desain. Ya. Jadi ketika kita mendesain, jangan cuma dihitung 1 atau 2 ya, tapi Anda buat plotnya seperti ini. Dengan harapan apa? Anda ketika mengerjakan, ya, sekaligus memberikan gambaran. Ya, ketika memberikan desain itu nanti tidak stick pada satu desain, tapi paling tidak ada gambarannya, ada pertimbangannya. Mengapa Anda memilih tersebut? Apakah benar sepanjang rentang waktu itu, ya, itu semua sudah memenuhi syarat fabrikasi seperti tadi ya, bahwa DT dari predeposisi harus jauh lebih kecil dibandingkan DT dari proses difusi lanjut. Nah, ini keluarkan plot seperti ini. Nah, itu bila mana nanti soalnya dalam bentuk desain. Oke, nah sekarang soal yang kedua tadi, yang lebih pendek ya. Di sana diminta untuk membuat emitter ya, yang memerlukan difusi atom boron pada suhu 1200. Ya, dengan cara yang sama dari tabel, kita masukkan persamaan Arrhenius, didapatkan sekian. Ya. Nah, di sini ada catatan, kita hanya menggunakan predeposisi ya, karena emitter tidak membutuhkan kedalaman sambungan yang besar. Ya. Karena di bawah situ ada basis ya, di bawah emitter ada basis. Nah, kita nggak kepingin kedalaman emitter itu lebih dalam daripada basis. Ya, ingat, maksimum kedalamannya adalah kedalaman basis, tapi nggak boleh sampai sama persis, nggak boleh. Ya. Paling tidak di atas kedalaman, kurang dari kedalaman basis. Ya, maka kita nggak perlu melakukan proses difusi lanjut untuk pembuatan emitter. Ya, cukup berhenti sampai dengan predeposisi. Nah, maka kedalamannya dapat kita gunakan persamaan ini. Ya. Nah, ini adalah CS yang didapat dari kurva yang semi-log tadi, batas kelarutan boron pada suhu 1200. Ya, kita masukkan dan kita dapatkan ini terakhir ya 41,67 sama dengan akar T inverse dari error function komplement 4,5 kali 10 pangkat min 5. Ya. Nah, kita gunakan tabel error function ya. Didapatkan ya menggunakan interpolasi dapatlah T sama dengan sekian. Kemudian Anda yang soal yang B, Anda diminta menentukan dosis di sini ya. Dosis menggunakan G berarti menggunakan CS, konsentrasi permukaan dari diagram semilog tadi, ya 2,2 kali 10 pangkat 20 di sini, dimasukkan di sini, D dan T-nya adalah dari proses predeposisi. Ya, dapatlah dosisnya sekian. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini gambar ini juga keluar di modul ya. Nah, karena proses yang bertingkat, ya. Bila mana nanti ini proses yang beneran berarti kan harus dari kolektor, basis, emitter dan seterusnya gitu ya. Maka kita dapat menggunakan berapakah DT yang efektif ya. Di mana DT efektif adalah sigma atau penjumlahan dari semua DT. DT-nya basis, DT-nya emitter, DT-nya
kolektor, misalkan demikian ya. Nah, ini adalah menghitung DT efektif ya. Sehingga nanti untuk mendapatkan X ya, di sini dicari X-nya. Ini kita dapat gunakan pendekatan ini ya. Mari kita lihat dulu ya, di sini DT efektif adalah penjumlahan dari DT basis dan DT emitter, yaitu sebesar 2,14 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita dapat gunakan itu untuk pendekatannya ini ya, DT emitter ya, karena prosesnya tadi bertingkat tadi ya, sehingga nanti di sini masih menggunakan yang efektif ya. Nah, key di sini punya siapa ini? Nah, ini key ini selalu ingat ya, ini key punya predeposisi. Dalam hal ini adalah key-nya punya key proses untuk pembuatan emitter. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini key ya. Key kita gunakan ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Ada dua pendekatan sebetulnya. Anda dapat menghitung key ya, menghitung key dari proses emitter ya, atau bila ingin lebih detail lagi, hasilnya pasti berbeda. Tapi dalam perhitungannya nanti ya, tergantung dari sudut pandangnya dari mana Anda memulai proses itu ya. Anda juga dapat menggunakan persamaan yang sedikit dimodifikasi, di mana di sini key yang ada di sini ya. Ini Anda perhatikan key menggunakan persamaan key per akar pi dt eksponensial minus x kuadrat dibagi dengan 4 dt, ini sama dengan CB. Nah, CB ini punya siapa? CB ini adalah konsentrasi basis emitter. Konsentrasi pada sambungan basis dan emitter. Ya, konsentrasi ini sudah dihitung tadi, ketemu ya, besarnya berapa sudah dihitung. Nah, ini tinggal dimasukkan yaitu 10 pangkat 16 di soalnya tadi ya, ini CB dimasukkan di sini didapatkan Q sekian. Misalkan Anda menghitung Q ini dari Q proses predeposisinya emitter, saya tidak menyalahkan. Ya, tapi Anda menggunakan ini pun saya juga tidak menyalahkan. Dua-duanya sama. Yang pasti nanti hasilnya pasti berbeda. Tinggal nanti Anda masukkan mana yang lebih cocok dengan syarat apa? Tadi XJ-nya. Ya. Kedalaman emitter tidak boleh sama dengan kedalaman basis. Kedalaman emitter harus kurang dari basis. Hanya itu. Ya. Nah, bila mana menggunakan persamaan ini, ya maka tinggal disamakan tadi ya persamaan yang sebelumnya. Nah ini persamaan paling bawah ini halaman 16, kita masukkan ke halaman 17 ini, sehingga Anda mendapatkan X, ya, kedalaman emitter. Ya, kedalaman emitter itu sendiri. Karena dapat dua persamaan, ya, dua persamaan, kalau Anda lihat di sini, ruas kiri dan ruas kanan, ya, maka ruas kiri dibuat plot, ruas kanan juga dibuat plot. Kalau di plot seperti ini, jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di perpotongannya. Jadi ini, ya, kalau saya zoom, saya perbesar, perpotongannya di sini. Sehingga diperolehlah kedalamannya sebesar kurang lebih mendekati 1 mikrometer. Ya, ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini yang lebih rumit memang, ketemu dua persamaan ya, sehingga Anda mau nggak mau menggunakan spreadsheet ini untuk menyelesaikan. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan Mas. Untuk kuis kedepannya apakah boleh menggunakan spreadsheet juga Bu untuk mengerjakan soal seperti ini? Boleh, makanya saya bolehkan pakai spreadsheet karena saya sendiri mengerjakan juga pakai spreadsheet. Baik Bu, terima kasih. Ya.
Karena saya khawatir nanti mungkin ada juga soal yang terpaksa Anda harus menggunakan persamaan garis, ya nggak mungkin kalau menggunakan kalkulator mungkin tergantung kalkulatornya. Kalau punya kalkulator yang canggih silahkan, tapi kalau enggak merepotkan nanti sebaiknya yang dipunyai oleh semua mahasiswa. Bayangan saya semua pasti punya spreadsheet, setidaknya Excel punya. Oke, saya lanjutkan dulu satu slide terakhir ini kalau nggak salah. Nah ya benar. Nah ini ada dua buah pengaruh ya, pengaruh difusi emitter pada basis ya. Yang pertama adalah emitter push, sama yang kedua adalah emitter pull. Ya. Dorong sama tarik. Anda perhatikan gambar terutama yang bagian perbatasan antara hijau dan pink ya, gambar bawah itu. Antara basis dan kolektor. Dikatakan push ini bila kolektornya yang ini ya, turun seperti ini, basisnya yang mendorong. Dikatakan pull bila mana kolektornya yang naik, ya, basisnya yang terdorong. Sini kolektor mendorong, di sini kolektor terdorong kalau push. Nah ini pengaruhnya dari mana? Ini ketika Anda membuat emitter. Ya. Nah ini Anda perhatikan di sini bila mana Anda menggunakan high concentration diffusion. Bila mana Anda mendifusikan emitter ini dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, misalkan 10 pangkat 23, ya, itu termasuk tinggi, maka ini yang kemungkinan akan terjadi. Ya, sebaliknya, ya, mari kita lihat ya, di sini juga high concentration diffusion juga bisa menyebabkan ini ya. Nah ini bisa decrease. Oke, juga sama-sama dari konsentrasi tinggi. Nah, pengaruhnya sebetulnya yang lebih mengendalikan yang mana? Kalau saya melihatnya begini, ya. Bila Anda mendifusikan unsur untuk emitter dalam jumlah yang besar, ya, berarti prosesnya biasanya lebih lama. Ya, berarti waktu yang diperlukan lebih lama. Atau temperatur yang diambil adalah tinggi. Ya. Yang nah, bila mana kita gunakan waktu yang lebih lama, ya, ketika Anda melakukan difusi maunya untuk emitter, ya, ingat basis sama kolektor juga akan terpengaruh pada suhu tersebut. Bisa jadi nanti basis juga akan berdifusi masuk ke dalam kolektor. Ya, ini yang akan terjadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena ini salah satunya. Ya, perbedaan konsentrasi basis sama perbedaan konsentrasi dan pada kolektor. Ingat, difusi bisa berjalan bila mana ada dua penggeraknya. Yang pertama adalah perbedaan konsentrasi, yang kedua adalah temperatur tinggi. Ketiga, waktu yang lama. Ya, ini tiga faktor ini. Nah, di sini karena adanya perbedaan konsentrasi basis dan kolektor, Anda mendifusikan dalam jumlah yang besar, waktu yang cukup lama, maka basis ini dapat juga berdifusi masuk ke dalam kolektor. Mengapa demikian? Salah satunya adalah terdorong oleh ini. Ini emitter ini kan masuk ke dalam basis. Ya. Nah, pada temperatur yang tersebut juga basis juga bisa masuk ke dalam kolektor. Ini gambar sederhananya ya. Sebetulnya hitungannya lebih rumit lagi, cuma paling enggak yang bisa kita pahami seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini akan juga sama, akan terjadi karena di sini ada perbedaan konsentrasi juga antara basis dan kolektor. Nah, sekarang mana yang bisa berdifusi? Basis ke bawah atau kolektor yang ke atas? Tergantung pada tadi yang didifusikan di dalam kolektor apa, yang didifusikan ke dalam basis apa. Mana yang koefisien difusinya lebih besar? Bila koefisien difusi pada kolektor lebih besar dibanding koefisien difusi pada basis, maka yang terjadi adalah pull. Bila konstanta difusi basis lebih besar daripada kolektor, maka yang terjadi adalah push.
Ya, jadi itu yang nantinya akan menentukan kapan terjadi push, kapan terjadi pull. Ya, ingat-ingat bila mana pertama, yaitu syarat pertama yang dipenuhi adalah konsentrasi tinggi dulu pada emitter. Kalau emitter cuma 10 pangkat 15 dapat kita abaikan, ya, efek push dan pull ini bisa kita abaikan. Tapi bila konsentrasi emitter tinggi 10 pangkat 20 ke atas, ini kemungkinan akan terjadi. Nah, menentukan kapan dia pull, kapan dia push, cek dulu temperaturnya berapa. Ya, setelah cek temperaturnya, cek kedua. Kemudian Anda cek ketika membuat basis sama ketika membuat kolektor. Atom yang didifusikan itu apa? Dopannya itu apa? Kemudian Anda cek berapa besar konstanta difusi pada temperatur pembuatan emitter tadi. Mana yang lebih besar? Difusi basis atau difusi kolektor? Bila lebih besar difusi kolektor, maka akan terjadi pull. Bila lebih besar difusi basis, maka akan terjadi kondisi push. Oke, silakan. Bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan.
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Ada di Classroom, yaitu slide bipolar junction transistor yang kedua. Nah, ada parameter desain yang perlu Anda perhatikan. Ya, biasanya seringkali diminta membuat atau merancang pembuatan BJT ini tadi berdasarkan tegangan ambang atau tegangan threshold, VCC dan tegangan breakdown. Ya. Kemarin Anda sudah sempat tahu paling tidak tegangan breakdown. Ya, nah sekarang kita masuk ke sini ya parameter desain, 3 parameter desain tambahan ini tadi. Oke, nah ini contoh soalnya demikian ya. Sebuah transistor PNP, nah dirancang beroperasi pada VCC sekian volt ya, 12 volt. Nah kemudian Anda diminta untuk ini, dengan variasi waktu sekian ya, proses dilakukan. Kebetulan di sini hanya proses predeposisi ya. Nah ini waktunya 5, 10, dan 20 menit. Anda diminta untuk menentukan. Tentukan kedalaman masing-masing sambungan, lakukan evaluasi masing-masing sampel, kemudian lakukan evaluasi bila dia harus beroperasi pada tegangan threshold, tegangan ambang 0,7 volt. Mari kita lihat ya. Nah ini gambarnya ya. Diketahui di sini catu daya atau VCC diminta itu 12 volt tadi. Nah, apa itu VCC? Nah, VCC ini kita ambil dari ini. Ya, digunakan untuk bias balik sambungan kolektor basis. Dari kolektor ke basis. Nah, breakdown juga terjadi di sini. Kolektor dan basis. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau menentukan VCC berarti itu dari sambungan CB, breakdown juga dari sambungan CB, ya, kolektor dan basis. Bila diketahui tadi NA 10 pangkat 16, ya, karena PNP, maka NA itu nanti akan lebih kecil daripada ND untuk tipe N, maka lebar deplesinya adalah sekian. Ya, kita gunakan yang untuk asumsi ini, didapatkan lebar deplesi sekian. Dari lebar deplesi, kita dapat menghitung medan listrik maksimum. Ya, larinya ke situ. Berikutnya, kalau sudah tahu lebar deplesi dan medan listrik maksimum, kita buka diagram breakdown-nya tadi sebagai fungsi medan listrik kritis. Ya, dari sana nanti ketahuilah NB. Ya, medan listrik kritisnya sekian. Oh, NB-nya sudah diketahui, medan listrik kritisnya yang dicari di sini. Nah, untuk breakdown, ya, nah ini sudah diketahui 10 pangkat 16, ya, karena menggunakan tadi soalnya menggunakan silikon, ya, maka potongkan ke garis biru. Kita tentukan nanti VB-nya sebesar berapa. Di sini kurang lebih VB-nya berapa ini? 51 volt. Ya. Kemudian ada satu hal lagi tadi, ya, tegangan ambang. Nah, tegangan ambang itu kita tentukan dari mana? Kita harus menghitung dulu VBI, built-in potensial dari sambungan PN. Ya, ada VBI, kita tentukan. Nah, bila mana kita sudah tahu tegangan breakdown, ya, sudah tahu medan listrik kritis, kita dapat menentukan VBI menggunakan persamaan ini dengan asumsi NA lebih kecil daripada ND tadi. Ya, masuk ke sini, temulah nanti VBI berapa. VBI ketemu 0,8, masuk ke sini, dapatlah harga ND-nya. VBI ya juga dapat ditentukan dari ini ya. Ini adalah persamaan sambungan PN. Ingat ya, persamaan sambungan PN. VBI itu adalah beda ketinggian
pita konduksi dari tipe P ya dengan pita konduksi tipe N. Itu adalah VBI. Nah, ini adalah cara untuk menghitung ya bila mana nanti kita diminta untuk mendesain berdasarkan tegangan breakdown dan PCC maupun tegangan ambang. Jadi ingat, kalau tegangan ambang berarti yang harus dihitung apa? Yang harus dihitung adalah VBI. Tidak selalu menggunakan cara ini. Nanti kalau Anda perhatikan di contoh soal yang lain, nanti cara perhitungannya sedikit berbeda. Tolong hati-hati ketika membaca soal. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung predeposisi pembuatan basis, ya sama kita harus melihat kurva CS ini tadi. Pembuatan basis tadi tipe N, ya maka yang dapat menggunakan ini ya fosfor nantinya. Nah ini diagramnya nanti biasanya diberikan ya konstanta difusivitasnya diketahui T-nya 1100 kita masukkan di sini untuk fosfor berapa untuk boron berapa. Ya, oke. Dan kita masukkan, nah ini kita masukkan ND-nya kita masukkan di sini karena N tipe N ya basisnya tipe N maka ini menjadi ND di sini. Kita masukkan di sini, CB-nya punya siapa? CB-nya Na. Ini. Karena punya kolektor. Masukkan, tinggal menentukan T. Ya, T-nya nanti yang kita variasikan 5, 10, dan 20 menit. Sudah ketemu nanti, misalkan ini untuk T 5 menit ya, karena menggunakan error function komplement, kita masukkan diagram, kita masukkan dalam tabel, ketemu sekian, menggunakan interpolasi, ya dan seterusnya. Ketemu sekian. Ini paling enak mengerjakan pakai spreadsheet. Cuma sekali masukkan rumus, asal rumusnya benar, hitungannya benar. Ya. Demikian juga untuk menentukan XJ dari emitter. Ya, ini XJ dari emitter. Caranya sama, tinggal dimasukkan dulu XJ dari emitter, kita gunakan persamaan ini, ya. XJ kuadrat sama dengan 4 DT ln Q dibagi CB akar Pi DT. Ya, DT-nya DT predep, ingat. Nah, ini kita masukkan dapat angkanya sekian. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian jangan lupa kalau bisa kalau Anda pakai spreadsheet ya ini di plot. Ya, ini untuk pembuatan emitter, ini pembuatan basis. Di sini dikatakan kedalaman sambungan basis lebih besar daripada sambungan emitter. Memang diinginkan demikian ya kan. Difusivitas fosfor lebih besar daripada boron pada suhu yang sama. Batas kelarutan fosfor lebih besar daripada boron pada suhu yang sama. Konsentrasi background proses pembuatan basis ya, lebih rendah daripada proses pembuatan emitter. Ini penyebab ya, mengapa yang basis seperti ini dan yang emitter seperti itu. Oke, ini dari satu tinjauan. Nah, inilah yang disebut dengan VBI ya. Nah, perhatikan sekarang ya, tegangan ambang yang dijadikan acuan itu adalah tegangan antara basis dan emitter. Kalau tadi antara kolektor dan basis, kolektor basis untuk menentukan tegangan breakdown ya, dan PCC. Ya. Nah, sekarang tegangan ambang itu adalah punya basis dan emitter. Kita dapat lihat di sini ya, basis dan emitter. Ya, berarti antara sini. Pita energinya yang sini. Nah, ini gambarnya seperti ini. VBI-nya, VBI antara basis dan emitter. Kalau yang basisnya N ya berarti di sini ini emitternya P. VBI-nya ya sama kayak gini. Ya, ini. Nah, berarti di sini dari gambar ini ya bahwa VBI yang ada di sini adalah sama dengan VBE.
tegangan antara emitter dan basis. Kalau misalkan nanti di dalam soal diketahui tegangan emitter basis sebesar sekian, jangan kaget, berarti itu adalah tegangan ambang. Ya. Perhitungannya seperti pendekatan built-in potensial. Oke. Nah, ini cara perhitungannya ya, seperti tadi. Ketemu misalkan VBI sekian ya, kita masukkan ini untuk 300 Kelvin ya. KT untuk 300 Kelvin sekian, kita masukkan untuk basis berapa, untuk kedalaman basisnya ya. Ini kemudian Anda perhatikan NA dan ND-nya ya. Baru nanti kita hitung kembali setelah 5 menit, 10 menit dan 20 menit. Silakan nanti dibaca kembali slide-nya. Saya merasa saya sudah runut memberikan ya, tapi nanti tolong barangkali mungkin ada yang terlepas gitu ya. Nah, ini Anda dapat hitung menggunakan Excel lebih mudah ini menghitungnya. Sehingga Anda dapatkan untuk tiap waktu ya akan didapatkan kedalaman yang berbeda mestinya, semakin lama atau semakin dalam. Ya, ini juga logika. Kalau Anda menghitung nanti semakin lama waktu tapi X-nya ternyata tidak tambah dalam, tidak tambah besar angkanya, berarti ada yang salah. Ya. Nih. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk menentukan XJ emitter caranya sama. Makanya panjangnya tuh di sini prosesnya tuh iteratif ya, sifatnya iteratif. Monggo kalau Anda mungkin punya cara sendiri ya, mau Anda buat makro atau apa silakan, nggak apa-apa. Asal bisa menjelaskan kenapa dapatnya angkanya sekian-sekian, persamaannya mana yang digunakan. Ya. Nah, ini dengan cara yang sama nanti kita dapatkan seperti ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini analisisnya ya. Ini yang pertama, tadi yang kita hitung pertama, ini analisis berdasarkan tegangan breakdown. Kita menentukan dari kurva tegangan breakdown. Sedangkan ini dari tegangan threshold. Ya, tegangan threshold. Ini dari kolektor basis, ini dari emitter basis. Ya. Hasil desain berdasarkan tegangan breakdown maupun tegangan ambang tidak mengubah kedalaman sambungan. Tapi yang berbeda adalah ND dari basis. Ya, di sini ND-nya 5,8 kali 10 pangkat 17 untuk breakdown lebih besar ya. Sedangkan di sini 1,22 kali 10 pangkat 16. Berbeda satu orde. Ya, satu orde. Mengapa demikian ya? Karena memang pendekatannya berbeda ya. Ini kolektor basis, ini emitter basis. Nah, ini silakan kalau Anda ingin buat latihan ya. Ini saya berikan tugas ya. Anda bisa kerjakan. Rumusnya sudah saya berikan semua. Ya, nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oh, ini selamat menempuh ujian. Ini materinya sudah selesai sampai di sini. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Mungkin ini agak terkait dengan PPT sebelumnya. Ya, silakan, Pak. Itu kan yang dijelaskan hanya difusi emitter sama difusi basis, Bu ya. Apa memang dari strukturnya dari BCT itu sehingga tidak ada difusi kolektor atau gimana ya, Bu? Penjelasannya. Ya, kalau dari yang pertama tadi ya, saya buka lagi aja slide-nya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Slide nomor berapa, Mbak? Mungkin, Mbak? Yang awal tadi, Bu, strukturnya awal. Dari BCT. Oh, oke. Ini. Iya. Ya, kalau dari sini ya,
kalau di pembuatan BJT sendiri, ya, kolektor itu bisa jadi sudah terbuat melalui keping silikon yang sudah sifatnya ekstrinsik. Jadi kadang kita nggak perlu lagi membuat kolektor. Ya, yang tinggal dibuat adalah basis dan emitter. Jadi misalkan Anda nanti dapat soalnya silikon tipe P, ya, kemudian mau dibuat BJT, berarti Anda sudah langsung terpikir, wah, kalau silikonnya sudah awalnya tipe P, berarti mau dibuat BJT, yang paling mudah adalah dibuat PNP. Ya, berarti emiternya adalah P, basisnya N, kolektornya P. Nah, misalkan sekarang saya diberi keping silikon, bukan intrinsik, ekstrinsik, ya, sudah terbentuk tipe P kayak tadi. Apakah mungkin saya membuat dia menjadi NPN? Kira-kira menurut Anda gimana? Mungkin tidak. Suaranya tadi kurang keras. Oh, sekarang gini, bila keping silikon ekstrinsik tadi tipe P, ya, bila hendak saya buat menjadi BJT yang NPN, mungkin enggak? Seperti gambar ini, ya, seperti gambar di slide yang saya tunjukkan ini kan NPN. Nah, tapi masalahnya di sini kolektornya, keping silikon awalnya itu tipe P. Mungkin tidak saya buat menjadi NPN seperti ini. Enggak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang lain barangkali mungkin tidak. Kalau menurut Mbak Nafatul tidak mungkin. Mungkin tidak. Semua sepakat sama Mbak Nafatul tidak mungkin. Saya stop sharing dulu. Silakan raise hand. Siapa yang sepakat dengan Mbak Nafatul? Mas Gilbert, Mbak Cynthia, Mbak Ria Rizky, Bima, Mbak Denti. Oh, semua sepakat dengan Mbak Nafatul. Mbak Norisa, Dwiki, Irfan Cahyo. Semua sepakat dengan Mbak Nafatul. Ada yang tidak tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Kenapa enggak bisa kalau saya punya tipe P saya ubah menjadi tipe N? Ingat syaratnya di slide nomor berapa ya? Pertemuan ke berapa itu? Awal sebelum kuis. Tipe P dapat saya ubah menjadi tipe N. Dan sebaliknya, tipe N dapat saya ubah menjadi tipe P. Ya, bila mana dia tipe N, mau saya ubah menjadi tipe P, ya, maka ND pada tipe N itu harus saya buat lebih kecil dibanding NA. Maka dia yang sudah tipe N, saya doping kembali dengan fosfor misalkan ya, dengan boron supaya dia menjadi tipe P. Dengan catatan jumlah boronnya banyak, maka itu sudah bisa mengubah dari tipe P menjadi tipe N menjadi tipe P. Dan sebaliknya, diingat-ingat itu. Masih dapat saya ubah, tapi memang lebih rumit nanti prosesnya. Oleh karena itu biasanya kalau sudah diberikan ya kepingnya dalam bentuk tipe P, biasanya nanti BJT-nya adalah PNP, tapi tidak menutup kemungkinan saya ubah menjadi NPN. Ingat-ingat di slide nomor berapa itu? Waktu membahas sambungan PN, membahas intrinsik, ekstrinsik. Nah itu.
Ya, jadi masih memungkinkan untuk dibuat seperti itu. Ya. Kemudian dalam pembuatan transistor BJT ini ya, kita di sini ya lebih banyak berfokus pada pembuatan emitter dan basisnya. Ya, tidak di arah kolektornya memang ya, tidak ke sana. Tapi yang menjadi key point di sini adalah pada sambungan. Sambungan antara kolektor dan basis serta sambungan antara basis dan emitter. Ya, tadi diingat-ingat, bila mana menentukan tegangan breakdown, ya, tegangan ambang, berarti kita melihatnya dari tegangan jatuh daya ya, VCC. Bila mana tentang VCC atau tentang tegangan breakdown, maka dia berhubungan antara kolektor dan basis. Tapi bila dia berhubungan dengan tegangan ambang, maka itu melihat sambungan antara basis dan emitter. Jadi sudah tidak melihat 3 PNP atau NPN, tapi melihatnya sambungan kolektor basisnya apa, basis dan emiternya apa. Ya, seperti sambungan PN biasa. Analisisnya demikian. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Nafatul? Apa saya sudah menjawab pertanyaannya Mbak? Sudah cukup menjawab Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Oke, kalau tidak berarti tugas tadi yang ada, oh ini, ya sorry. Apakah perubahan itu ada batasannya? Bukankah kalau didoping ulang terus fosfor dan boron akan menumpuk pada silikon? Oke, terima kasih Mas Amin Syafiq Dava ya pertanyaannya. Tidak ada batasannya ya. Yang penting Anda bisa membuat salah satu konsentrasi ND atau Na itu tadi menjadi jauh lebih besar dibanding yang lain. Ya, maka yang lain itulah yang akan menjadi dominan. Nah, nanti untuk menghitung terus ND-nya saya pakai ND yang mana atau Na-nya pakai Na yang mana, dibuka lagi slide yang awal-awal yang saya berikan. Untuk sambungan PN, coba dicek kembali di sana. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan. Bila 2 kali pendopingan seperti itu, ya, maka ND dan Na-nya yang mana yang saya pakai. Nah, Anda cek kembali di slide yang sebelumnya.
Apakah nanti fosfor dan boron akan menumpuk pada silikon? Iya, pastinya iya. Tapi yang mana yang dominan, fosfornya atau boronnya, itu yang menentukan dia menjadi tipe P atau dia menjadi tipe N. Oke, apakah menjawab Mas Amin Syafiq? Oke, silakan. Bila mana masih ada yang ingin ditanyakan atau terkait tugas yang di slide nomor 2 tadi. Oke, saya harap sudah cukup jelas ya. Nah, tugasnya silakan dikerjakan secara perorangan. Ya, bukan secara kelompok, silakan dikerjakan secara perorangan. Saya minta nanti hari Rabu Anda tunjukkan. Ya, nanti saya minta perwakilan 1 atau 2 ya yang mempunyai hasil perhitungannya nanti mungkin berbeda atau cara mengerjakannya berbeda. Kalau sama ya sudah, kalau sama ya mungkin ya 1 atau 2 ya. Pokoknya paling enggak nanti ada yang saya tunjuk untuk menjelaskan bagaimana Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan tadi. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Dari saya cukup, Bu. Oke, ya sudah kalau cukup. Oke, terima kasih kalau begitu atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, silakan dibuka kembali slide-nya yang telah lalu itu ya. Jadi slide ini memang saling berkaitan satu sama lain. Silakan nanti ketika menghadapi satu kasus yang modelnya seperti tadi yang saya sampaikan, maka Anda harus ngapain? Nah, itu dibuka lagi slide-nya yang pernah saya berikan. Saya ingat betul karena saya berikan memang di slide tersebut. Oke, nah selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.